Mas, aku tuh capek diatur terus. Waktu SD aku ikut peraturan sekolah. Waktu kerja aku ikut aturan kerjaan. Waktu bermasyarakat ada hukum. Waktu nggak di mana-mana melu agomo. Repot mas, wah udah di ateis wae mas, penak malah bebas nggak ada aturan. Ateis ora mlebu penjara apa? Tetep mlebu penjara. Maksudmu lolos dari peraturan Tuhan gitu, dengan cara nggak percaya sama Tuhan gitu. Ya. Aturan itu penting untuk diri dan kebersamaan ya. Karena untuk ngapa-ngapain itu kita butuh 3 hal. Paling enggak kita butuh ada konsideran 3 hal, sadar atau tidak sadar. Pertama, mengorganisir sesuatu yang chaos, yang tidak pasti menjadi order. Chaos itu maksudnya gini, misalnya informasi segini banyak nih, ini kita mau ngapain nih? Kita harus punya stratifikasi dulu, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang bisa diabaikan. Setelah punya itu, jadi order nih, baru kita bisa action. Yang kedua adalah action. Action itu punya implikasi sekarang dan punya implikasi masa depan. Berarti ada grow yang dipertimbangkan. Jadi 3 itu. Ada stabilitas dulu, ada action yang dilakukan, terus kemudian ada future-nya yang dipertimbangkan, grow-nya. Contohnya banyak kok. Misalnya kalau ada orang suara kecil sedikit gitu kan, yang pertama dilakukan pasti reorienting. Melihat dulu apa yang terjadi. Itu dia mencoba menata dari chaos menjadi order. Ini suara sumbernya dari mana ya? Dari kucing atau ternyata ular atau apa? Kalau dia sudah punya sedikit kesimpulan, baru action yang jelas seperti apa, mencari action yang paling optimal untuk future-nya dia. Itu contohnya juga sangat sangat real nih. Kenapa kamu pas nyewa kameranya itu kamu butuh itu toh? Butuh ngasihin KTP. Kalau nggak ngasih KTP nanti ya tanya yang punya kamera, hilang-hilangan KTP harus di kota yang sama gitu juga itu. Stratifikasi chaos menjadi order dulu, baru action boleh dipinjamkan, biar balik lagi, kemudian ada future-nya bisa disewain lagi gitu. Jadi belajar dari pengalaman Muneo. Udah susah-susah nyewa kamera kok. Kamu ateis, tetap bayar kameranya. Nggak bisa terus kemudian lolos dari semua peraturan tersebut, rule of the game kebersamaan. Mari kita urut lagi. Dari chaos menjadi order. Manusia tumbuh itu, chaos dan ordernya juga bergerak. Ketika masih anak kecil, semuanya chaos karena dia belum pernah melihat apa-apa. Chaos itu ada 2 sisi yang berbeda. Satu bisa menjadi ancaman, satu menjadi curiosity, ketertarikan. Ini kan menarik. Sehingga anak kecil itu bermain juga nanti berbahaya karena dia tidak tahu apa yang di tempat dia mainkan. Nah, untuk melimitasi bahayanya butuh ada orang yang lebih pandai menjaganya. Jadi ada orang tuanya. Itu bagaimana limitasi memahami chaos dan menatanya menjadi order perlu dibantu oleh yang lebih tinggi pengetahuannya kan. Gampangnya gitu ya. Terus semakin dewasa orang tuanya nanti nggak tahu nih gimana cara handle chaos menjadi order. Contohnya misalnya orang tua agak kesulitan menangkap berita hoax di WhatsApp atau produk AI misalnya. Wah, butuh bantuan lain nih. Sehingga si anak dia belajar dari mana lagi untuk bisa tahu chaos and order, terus mau action yang tepat seperti apa yang bisa dilaksanakan secara komunal. Maka lahirlah peraturan itu tadi. Peraturan itu memberi fondasi dari chaos and order itu tadi. Misalnya kalau tidak ada peraturan bahwa mencuri itu bisa dihukum secara komunal, kita kan selalu dalam keadaan chaos kalau keluar rumah. Gimana rumahku? Nanti kalau ada dicolong dan saya nggak di sana, nggak ada konsekuensi apa-apa terhadap yang nyolong. Nah, itu memberi kestabilan, rule itu memberi kestabilan untuk dia bergerak lebih lanjut. Itu perlunya dari rule of the game untuk membantu kita sebagai harness, sebagai pegangan itu tadi. Kalau kamu nggak mau rule of the game, dari kecilmu juga dikasih rule of the game kok. Yang nggak boleh sama bapakmu atau sama orang tuamu ketika kecil ke bawah juga kok sampai gede kok. Artinya rule of the game-nya itu tetap ke bawah sama kamu. Bedanya ketika dewasa seharusnya lebih sadar, bukan terpengaruh kan gitu. Pada level yang lumayan tinggi itu nanti akan tahu bahwa mengikuti peraturan itu bukan beban, tapi adalah bantuan untuk bisa grow itu tadi, bisa grow sebagai manusia. Tapi intinya itu tadi bahwa nggak bisa kok lepas dari rule. Cuman kamu sadari atau tidak kamu sadari.
Kalau kamu sadari guna dari rule, kemudian kamu hanya ikut rule sehingga terjadi resentment, ketidakterimaan. Kalau kamu sadar bahwa rule itu diperlukan dan memang peran yang harus dilakukan sebagai sebuah makhluk yang dari awal memang datang dari sebuah peraturan, jadi ngikuti peraturan ya bagian dari game aja, itu jadinya nggak terbebani juga, justru fun. Karena kalau main sepak bola tanpa ada peraturan nggak seru dong. Yang kalau main sepak bola tanpa peraturan nanti nggak lama pasti berubah jadi judo atau jadi karate, pasti pertandingan sepak bola. Apapun pertandingan olahraga tanpa peraturan akan jadi MMA gitu. Akhirnya peraturanlah yang membuat dunia ini juga menjadi indah dan bermacam-macam ekspresinya. Termasuk dirimu sendiri menjadi unik salah satunya karena peraturan. Ini sebenarnya paradoks. Tapi pola Tuhan kok ngono ki gawe jagat ini. Paradoks yang menarik. Begitulah indahnya dunia. Pola Tuhan sepertinya selalu membuat segala sesuatu hal adalah paradoks. Itu sepertinya sudut pandang yang menarik ketika melihat peraturan. Peraturan sepertinya membuatmu menjadi terkekang. Tapi itu membebaskanmu di belakang. Karena coba lihat, sepemahaman saya tidak ada orang berhasil mencapai mimpinya tanpa ada disiplin. Yang itu adalah peraturan yang self-impose. Rock Lee itu kalau tidak ada membuat peraturan dirinya sendiri, nggak mungkin dia bersaing di Konoha dengan yang lain. Peraturan dia paling keras karena talentnya paling sedikit di dunia ninjutsu itu. Nah, peraturan ini bisa sangat kita gunakan. Kalau kamu nggak mau diatur oleh orang lain, bikin peraturan sendiri. Outputnya adalah eksperimentasi dari peraturanmu sendiri. Dulu pernah saya ngeliat gini, ada orang yang angkat tangannya hampir 60 tahun sampai tangannya kecil. Dan dia mempersembahkan ini untuk yang dia sembah. Angkat tangan sampai berapa 60 tahun atau berapa gitu lama. Ngeliatnya gimana itu? Kemampuan membuat peraturan untuk dirinya sendiri dan istiqomah menjalankan peraturannya itu udah mengerikan loh. Demonstrasi bagaimana seorang manusia bisa mengalahkan semuanya dan mendedikasikan dirinya untuk satu peraturan yang dia buat sendiri, hasilnya kemana, itu mengharukan sekali. Sekarang kalau kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa lepas dari peraturan anyway, use it to your advantage. Kalau misalnya kamu ada peraturan tidak boleh mencuri, cari tahu kenapa sih mencuri harus dibikin sebuah peraturan. Oh gini, kalau misalnya semua orang mencuri dan tidak ada yang memproduksi, karena harus ada yang memproduksi untuk ada yang bisa dicuri, berarti ada dua jalan hidup di dunia. Yang satu adalah memproduksi, yang satu adalah mencuri. Mudah mana ya? Oh, mudah mencuri daripada memproduksi. Kalau mudah mencuri, kalau tidak ada peraturan, semua orang akan mencuri. Problemnya kalau semua orang mencuri, nggak akan ada yang produksi, sehingga tidak akan ada yang dicuri. Bayangkan barangnya adalah beras. Kalau semua jadi pencuri beras, nggak ada yang nanam beras, society itu akan mati selamanya. Makanya perlu dibikin sebuah peraturan bahwa jangan mencuri ya. Karena secara naluriah, manusia lebih mencari jalan yang mudah untuk survive. Ada dua jalan nih, tinggal ngambil milik orang lain atau produksi sendiri. Ternyata lebih mudah jalan yang secara naluriah lebih mudah yang mencuri nih, energinya lebih rendah, tinggal bawa golok sama menakut-nakuti kan gitu. Oh, tapi ternyata itu tidak secara longevity society-nya. Desa itu tidak akan bertahan lama ketika semua orang jadi pencuri karena lama-lama habis yang dicuri. Misalnya gitu pandangan terhadap peraturan tersebut. Membuat peraturan juga mikirnya seperti itu. Contohnya misal, apa perlu kemudian membuat peraturan untuk memiskinkan para koruptor? Logikanya sebenarnya sederhana. Jangan memandang bahwa memiskinkan koruptor itu menyengsarakan anak dan keluarga koruptor. Pikirnya pertama adalah itu sebuah rule of the game yang perlu dibuat karena itu berurusan dengan kelangsungan bangsa jangka panjang. Ketika sebuah kejadian, ketika sebuah action memberi efek negatif transgenerasional, itu hukumannya harus berat dan efeknya harus bikin jera beneran. Kalau kemudian anaknya menderita karena sikap bapaknya, kalau belum ada peraturannya, itu kejam. Tapi kalau udah ada peraturannya, artinya keputusan si bapak untuk menyengsarakan si anak dan istrinya. Itu bukan keputusan siapa-siapa, itu keputusan bapak. Kenapa peraturan itu dibuat? Untuk menyelamatkan Indonesia dan generasionalnya. Kalau mau sampai ke Indonesia 2045 itu. Makanya peraturan dan regulasi itu penting. Argumen yang paling besar adalah bagaimana nih
Kalau memiskinkan kemudian dijadikan undang-undang, pasti para pelaku undang-undangnya akan memanfaatkan untuk saling tembak satu sama lain. Ini yang disebut sebagai wicked problem. Mungkin kita pernah ngobrol di video yang lain. Itu juga ada jawabannya, walaupun tentu jauh lebih kompleks karena satu hal berhubungan dengan yang lain. Daripada kita melebar-melebar, kita balik lagi. Peraturan itu penting, ngepayung untuk semua. Keseimbangannya adalah bagaimana peraturan itu bisa memastikan semua bisa berjalan seterusnya dalam sebuah game. Semua itu maksudnya society, tanpa menghalangi ekspresi individu sebagai manusia untuk mengekspresikan kebebasannya. Kebebasan adalah bagaimana dia saling menghargai kebebasan orang lain. Jadi garis kebebasan adalah bebas dalam sebuah peraturan. Bebas tapi tidak menghalangi kebebasan orang lain. Artinya semua orang harus punya limitasi. Dan yang membatasi itu adalah namanya peraturan. Kalau mau hidup fair, harus pakai peraturan, El. Karena tanpa ada peraturan, kamu menang lomba pun nggak akan bangga. Nggak ada peraturan, lomba lari, tiba-tiba kamu naik sepeda sendiri. Nggak ada peraturannya kok, aku menang ya nggak ada yang kagum. Justru itu yang membuat sesuatu jadi berharga. Karena tidak mudah, karena seimbang antara memastikan keberlanjutan generasional dari manusia yang semakin tumbuh semakin baik, tapi juga memberi kesempatan manusia untuk berekspresi dan mendapatkan kebahagiaan ketika mencapai sesuatu. Peraturan yang tidak dicurangi. Betul. Ayo, Jalali dibalik ke kamar tadi. Sikuk KTP nih.